Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasmi Azkia Syukri, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala dengan NIM 1803 10 10 10 133. Baiklah, pada kesempatan video ini saya akan menjelaskan mengenai hak cipta yang terdapat di dalam hak kekayaan intelektual. Akan tetapi saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual atau yang disebut dengan hak. Baiklah, langsung saja. Apa sih yang dimaksud dengan hak atas kekayaan intelektual atau hak kekayaan intelektual? Nah, hak kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Maka berdasarkan pengertian ini perlu adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan, yaitu pelindungan hukum bagi kekayaan intelektual tersebut. Tujuannya untuk mendorong dan menumbuh kembangkan semangat terus berkarya dan menciptakan karya-karya yang intelektual. Kemudian, objek pelindungan hukum yang diatur dalam hak kekayaan intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Makna lain hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Secara fungsi, HKI adalah hak untuk menikmati suatu kreativitas intelektual secara ekonomis, yakni menikmati keuntungan ekonomi yang berasal dari penggunaan suatu produk HKI. Lalu, apa saja sih manfaat pelindungan yang kita dapatkan dari hak kekayaan intelektual ini? Yang pertama, mendapat pelindungan terhadap penyalahgunaan atau pemalsuan oleh pihak lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Berikutnya, dengan pelindungan HKI ini tidak akan ada kerugian yang ditimbulkan dari tindakan pemalsuan karena sanksi yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang melakukan pemalsuan berupa kurungan penjara dan juga denda. Selain memiliki manfaat bagi sisi pencipta baik perorangan ataupun kelompok maupun badan usaha, manfaat lainnya bagi pemerintah yakni mendapat citra positif di mata dunia. Dan karena citra positif tersebut, produsen dari luar negeri tidak akan enggan mengekspor produknya ke Indonesia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bidang-bidang yang terdapat dalam hak kekayaan intelektual. Bidang HKI terbagi menjadi dua, yakni kepemilikan komunal dan kepemilikan personal. Maksud dari kepemilikan komunal adalah hak kekayaan intelektual yang dimiliki sepenuhnya oleh suatu kelompok masyarakat yang hidup di suatu tempat secara tetap. Kepemilikan komunal ini terdiri dari ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, indikasi geografis atau indikasi asal. Berikutnya, kepemilikan personal. Kepemilikan personal adalah hak kekayaan intelektual yang dimiliki sepenuhnya oleh individu atau kelompok dengan atau tanpa mengajukan permohonan kepada negara. Di dalamnya mencakup hak untuk mengeksploitasi dan memonopoli. Kepemilikan personal terbagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Nah, rekan-rekan semuanya jangan sampai tertukar ya. Ada yang disebut dengan hak kekayaan intelektual dan ada yang disebut dengan hak kekayaan industri. Baiklah, sekarang kita sudah memasuki pada materi utama yang akan saya bahas dalam video ini, yaitu mengenai hak cipta. Akan tetapi, sebelum saya menjelaskan lebih rinci tentang hak cipta, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sebuah kasus berikut ini. Pak Dodo adalah seorang pengrajin kayu ukiran. Setelah sekian lama, ia akhirnya menyelesaikan desain ukiran kursi terbarunya yang unik, dan ia bangga akan karyanya itu. Pak Dodo juga memiliki pesaing yang bernama Pak Anto, yang juga seorang pengrajin kayu ukiran. Ia mengetahui desain motif terbarunya dari Pak Dodo dan berusaha untuk menirunya. Tanpa diketahui Pak Dodo, Pak Anto pun diam-diam menjual kursi dengan desain ukiran yang sama persis, dan ternyata produk itu sangat banyak diminati hingga Pak Anto pun kebanjiran pesanan. Saat mengetahui hal itu, Pak Dodo pun langsung melaporkan kasus ini ke penegak hukum. Namun sayangnya gugatan tersebut ditolak karena Pak Anto ternyata lebih dulu mendaftarkan hak cipta desain ukiran kursi tersebut, sehingga Pak Anto tidak dapat dikenakan hukuman atau denda.
Tahukah rekan-rekan semuanya bahwa hal ini sering sekali dijumpai dalam kehidupan kita? Berdasarkan kasus tersebut, rekan-rekan semua kita dapat mengambil pelajaran bahwa banyak pelanggaran hak cipta terjadi hanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau bahkan rasa malas dalam diri sehingga pencipta tidak segera mendaftarkan karyanya ke pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Wow. Akhirnya, orang atau pihak lainlah yang lebih dulu mendaftarkan hak cipta dari produk tersebut, sehingga merekalah yang dapat diakui secara hukum sebagai pemilik produk. Berikut adalah 4 hal dasar yang perlu kita ketahui sebelum lanjut ke tahap pendaftaran. Pertama yakni pencipta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, arti pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi berdasarkan hasil pemikiran, keterampilan, keahlian, atau imajinasi. Bisa pula orang yang merancang suatu ciptaan tetapi diwujudkan oleh orang lain di bawah pimpinan atau pengawasan orang yang merancang ciptaan tersebut. Orang yang buat suatu karya cipta dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan juga dapat dikatakan sebagai pencipta. Begitu pula badan hukum yang melakukan pengumuman serta pendistribusian atas hasil ciptaan yang berasal dari badan hukum itu sendiri. Dari 4 definisi tadi dapat kita simpulkan bahwa pencipta adalah seseorang atau kelompok maupun badan hukum yang memiliki upaya dan bertindak dalam penciptaan suatu hasil karya. Berikut ini adalah ciptaan. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan seni dan sastra. Secara sederhana, kita bisa memahami bahwa ciptaan adalah bentuk akhir dari sebuah karya atau hasil karya itu sendiri. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa pemerintah melindungi ciptaan dengan memberi kebijakan hak cipta. Nah, hal dasar ketiga yang juga perlu kita ketahui adalah arti dari hak cipta itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksudnya, pihak yang memiliki hak cipta secara hukum diperbolehkan untuk mengumumkan dan memperbanyak hasil ciptaan. Selanjutnya yang terakhir yang juga diatur dalam undang-undang yakni pemegang hak cipta. Siapa sajakah yang dapat dikatakan sebagai pemegang hak cipta? Yang pertama, tentunya penciptanya. Kedua, orang yang menerima hak cipta dari pencipta juga dapat menjadi pemegang hak cipta. Begitu juga orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut. Selanjutnya, sifat-sifat hak cipta. Sifat hak cipta diatur dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 nomor 19 tahun 2002, yang mana disebutkan bahwasanya yang pertama hak cipta dianggap sebagai benda bergerak. Kedua, hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena beberapa hal seperti pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tulis, dan sebab-sebab lainnya yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian, fungsi hak cipta. Hak cipta berfungsi menghargai suatu karya dan mendorong pencipta karya tersebut untuk menghasilkan karya barunya. Selanjutnya, tujuan dari pelaksanaan hukum hak cipta adalah melindungi hak eksklusif sebagaimana hak pembuat karya untuk mengontrol mekanisme kepemilikan juga distribusi dari karyanya. Hak eksklusif berarti siapapun yang menggunakan suatu karya cipta harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pembuatnya. Kedua, melindungi hak moral yang berarti walaupun karya tersebut telah dibeli,
Pembeli tetap harus mencantumkan nama pembuat karyanya. Hak moral membuat karya akan selalu lekat dengan siapa pembuatnya. Dan yang terakhir, melindungi hak ekonomi berarti pembuat karya berhak mendapatkan imbalan ekonomi dari pihak-pihak yang menggunakan karyanya tersebut. Langkah-langkah pendaftaran hak cipta: mengakses situs Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2. Melakukan registrasi. 3. Login menggunakan username yang didapat setelah registrasi. Keempat, mengunggah dokumen persyaratan. Kelima, melakukan pembayaran pendaftaran hak cipta. Keenam, menunggu pengecekan hak cipta. Dan yang terakhir, ketujuh, mendapatkan sertifikat hak cipta. Kemudian pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta adalah pelanggaran hak eksklusif dari pencipta seperti memperbanyak, menjual, dan memamerkan karya tanpa adanya izin dari pencipta. Misalnya penggunaan dan pengandaan untuk pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, laporan, kritik, tinjauan, ceramah, dan pertunjukan selama menyertakan sumber lengkap dari karya tersebut. Untuk penggunaan yang bersifat mendapatkan keuntungan harus didapatkan izin pencipta terlebih dahulu. Baiklah, sekian video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.